yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu. Oh, hanya di sini, di dalam hadirat-Mu, ku rasa tenang, ku rasa. Shalom semua, Tuhan memberkati.
memberkati Anda semua. Saya percaya dimanapun Anda berada pada saat ini, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, dan berkat kemurahan Tuhan terus tinggal di dalam hidup Anda sekalian. Pada malam ini saya ingin berkongsi tentang tema kebangkitan wanita. Bagaimana menjadi wanita yang dipakai Tuhan. Tuhan menciptakan wanita dengan segala keunikannya, kelebihannya, kekuatannya, keindahannya, dan tentu sekali segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita sama-sama membaca di dalam Lukas ayat 1 hingga Lukas ayat 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di dalam ayat firman Tuhan ini kita melihat bahwa betapa Maria sangat taat dan percaya kepada Tuhan dan sanggup melakukan apa saja kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Nah, bagaimana kita mau menjadi wanita yang dipakai Tuhan? Pertama sekali kita harus tahu bagaimana kita mau membina satu hubungan yang intim bersama Tuhan, yaitu kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mau belajar untuk mendengar suara Tuhan? Yaitu melalui doa, melalui puasa, dan melalui pembacaan firman Tuhan. Kenapa? Karena melalui doa kita dapat berkata-kata dengan Tuhan, kita dapat menyampaikan segala isi hati kita kepada Tuhan, dan dapat kita berbicara dengan Tuhan, yang mana kita dapat melepaskan setiap keluhan kita kepada Tuhan. Saat itu kita dapat merasakan bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita, dan begitu juga melalui pembacaan firman Tuhan. Apabila kita membaca firman Tuhan, kita dapat melihat karakter Tuhan. Kita juga dapat belajar bagaimana kasih setia Tuhan dalam hidup kita, dan melalui firman Tuhan juga kita dapat diubahkan, kita dapat dibentuk, dan kita dapat satu kekuatan baru di dalam hidup kita. Dan marilah kita sama-sama memiliki satu kerinduan untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita, memiliki satu komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, seperti mana Maria tidak ada kata-kata Maria yang mana dia merungut apa kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Bagi Maria tidak ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar bagi melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu adalah satu komitmen Maria kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita sama-sama membaca di dalam Markus 16 ayat 1 hingga ke-2. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur itu. Kita melihat di sini pada pagi-pagi benar wanita-wanita ini pergi ke kubur Yesus. Dan mari kita sama-sama belajar untuk pagi-pagi benar bangun dan mencari wajah Tuhan, di mana kita mau membina satu hubungan yang intim bersama Tuhan. Kita mau melakukan doa kita ataupun membaca firman Tuhan pada pagi hari, di mana kita menjadikan ini sebagai satu lifestyle di dalam hidup kita. Walaupun kita wanita yang bekerja ataupun bekerja, tetapi mari kita ambil masa kita di dalam 5 menit, 10 menit ataupun 15 menit membina satu hubungan keintiman bersama dengan Tuhan melalui doa kita dan pembacaan firman Tuhan kita. Biarlah ini menjadi satu rutin harian kita agar kita terus merasa diberkati dan merasa lebih dekat dengan Tuhan. Dan melalui pembacaan Markus 16 ayat 1 hingga ke-2 ini juga kita melihat bahwa wanita begitu dikasihi Tuhan, karena wanita memiliki satu keistimewaan yang Tuhan berikan, di mana pada saat itu wanita menjadi orang pertama menjadi saksi kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini kita melihat betapa Tuhan mengasihi wanita, betapa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Sedangkan murid-murid Yesus juga tidak menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus, tetapi wanitalah yang menjadi saksi pertama melihat kebangkitan Yesus dan menjadi saksi pertama membawa pesan kepada orang lain tentang kebangkitan Yesus. Wow, sangat hebat, luar biasa wanita di mata Tuhan. Kita sangat diberkati, kita sangat dikasihi oleh Tuhan.
Mari kita terus meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kita terus tetap hidup aktif, dan biarlah kita tetap terus hidup berkenan di mata Tuhan dan membina satu keintiman yang benar-benar dekat bersama-sama dengan Tuhan. Karena saya percaya tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, kita tidak akan mampu berjalan dengan kuat ke hadapan. Dan yang kedua, bagaimana kita mau menjadi wanita yang dipakai Tuhan adalah kita memiliki sifat taat kepada Tuhan dan memiliki sifat yang rendah hati. Seperti mana Maria, dia mempunyai sifat yang taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Kita melihat bahwa Maria terus tetap setia kepada Tuhan sampai selepas Tuhan Yesus sudah bangkit pun Maria tetap terus bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus dengan menyampaikan berita tentang kasih dan kebaikan Tuhan, keselamatan Tuhan kepada dunia. Benar-benar Maria adalah seorang wanita yang benar-benar percaya dan berserah dan sanggup menggadaikan dirinya dan sanggup malu berkorban demi ketaatannya kepada Tuhan. Maria begitu rendah hati, di mana dia memiliki sifat yang merasa dirinya hamba di hadapan Tuhan, di mana kata Maria, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Begitulah kita mau belajar daripada sifat Maria, di mana mempunyai hati yang begitu rendah hati dan taat kepada Tuhan. Dan begitu juga seperti Esther. Esther juga memiliki satu sifat di mana begitu taat kepada bangsanya. Apa yang kita boleh pelajari daripada Esther ialah kita mau belajar hati Esther yang begitu taat, yang mana sanggup berkorban dan sanggup mau mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan bangsanya. Mari kita baca di dalam Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kita melihat sungguh luar biasa, sungguh mengagumkan ketaatan Esther kepada bangsa Yahudi, di mana dia sanggup mati demi menyelamatkan bangsanya. Begitu juga kita harus tidak berkira-kira kepada Tuhan. Kita haruslah benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, taat dan setia kepada perintah Tuhan di dalam hidup kita, melakukan dan meresponi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan begitu juga mari kita melihat bagaimana ketaatan Rut kepada ibu mertuanya. Mari kita baca di dalam Rut ayat 1, 16 hingga 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bersamamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah firman, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, kita lihat Rut benar-benar mempunyai satu sifat yang setia kepada ibu mertuanya. Dan ini apa yang kita mau teladani daripada Rut, yaitu satu sifat yang benar-benar setia di dalam melakukan kehendak Tuhan. Anda tahu bahwa Rut adalah seorang wanita yang begitu rendah hati. Dia begitu mendengar setiap nasihat dan hikmat yang diberikan kepada ibu mertuanya. Nah, kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah pelita kaki bagi kita. Kenapa firman Tuhan menjadi pelita kaki bagi kita? Karena firman Tuhan mengandungi segala amsal-amsal dan hikmat-hikmat daripada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan juga kita dinasihati. Dan oleh itu kenapa kita tidak boleh menjauh daripada firman Tuhan? Itu karena melalui firman Tuhan ini hidup kita akan diubahkan, hidup kita akan dikuatkan, dan hidup kita menerima satu pengurapan yang baru. Dan
menerima satu hikmat dan kebijaksanaan yang melampaui segala akal dan dapat membentuk kita menjadi pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan, di mana kita tidak akan mudah goyang dengan segala cobaan-cobaan ataupun dugaan-dugaan di luar sana. Kita siap dibentuk, kita siap untuk dipakai Tuhan, dan kita siap untuk menjadi hamba yang setia kepada Tuhan, ataupun anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan sampai ke akhir hidup kita, seperti mana apa yang dilakukan oleh Maria. Dan begitu juga bagaimana kita mau menjadi wanita yang dipakai Tuhan adalah kita mau berani untuk berkomitmen untuk menyahut panggilan ataupun meresponi panggilan untuk menjadi saksi yang berani dan setia, seperti mana juga apa yang dilakukan oleh Maria. Maria mengabarkan berita baik tentang Yesus dan keselamatan Yesus sampai ke akhir hidupnya bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Dan begitu juga seperti Esther. Esther sangat berani walaupun hampir kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, tetapi dia tetap berani karena dia percaya bahwa pengorbanannya ataupun jerih payahnya tidak sia-sia. Seperti itu jugalah kita, jika kita ingin menjadi saksi Kristus, kita harus berani dan kita harus setia agar jerih payah kita tidak sia-sia. Karena saya percaya apabila kita berjalan di atas dasar Tuhan Yesus, kita pasti akan terus dikuatkan dan kita pasti akan dimenangkan, dan tidak ada kuasa di luar sana yang dapat menghalang pekerjaan Tuhan ataupun dapat melemahkan iman kita. Bahkan kita akan terus berjalan di dalam kasih Tuhan, dan kita akan terus menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan begitu juga kita mau belajar untuk menjadi saksi yang setia seperti Ruth. Ruth menjadi satu teladan bagi wanita-wanita zaman sekarang, di mana Ruth menunjukkan satu kesetiaan yang begitu dalam kepada ibu mertuanya. Seperti itulah kita mau menunjukkan kesetiaan kita yang begitu dalam kepada Tuhan kita, karena Tuhan telah mati bagi kita. Amin. Dan itulah harga yang perlu kita bayar, di mana ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan yang tidak berbelah bagi, yang mana kita tidak berkira tentang masa kita, tenaga kita untuk melakukan pelayanan kita kepada Tuhan. Pelayanan ini bukan saja bersifat kepada pelayanan gereja semata-mata. Pelayanan itu tidak membatasi kita hanya untuk pelayanan kita di dalam gereja, tetapi pelayanan kita adalah yang sebenar di luar sana, bersama-sama dengan keluarga kita, teman-teman kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam perhubungan kita. Dan begitu juga pelayanan kita ini juga bersifatkan tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita harian. Itulah pelayanan kita yang sebenar, di mana kita harus benar-benar berkomitmen di dalam melakukan pelayanan kita kepada Tuhan dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berkeluh kesah, tetapi melakukannya dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kerendahan hati, dan penuh kegirangan. Dan itulah satu persembahan kita kepada Tuhan ataupun hadiah kita kepada Tuhan yang tiada taranya, yang begitu indah, yang begitu berkenan di mata Tuhan. Dimana saat kita mau menyerahkan hidup kita, saat kita mau melayani Tuhan tanpa mengira tenaga ataupun masa kita, tetapi kita mau benar-benar mengorbankan semuanya untuk Tuhan, karena Tuhan juga sudah mengorbankan dirinya dan dia sanggup mati bagi kita. Amin. Dan Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Dan begitulah Maria, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk dibayarnya untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, karena Tuhan sudah begitu baik di dalam hidup kita. Maria ibu Yesus begitu setia sampai akhir hidupnya. Dia sanggup berkorban, berjuang, menempuh setiap cobaan, setiap rintangan semasa dia mengandungkan Yesus. Dia berjalan menempuh jarak berkilo-kilometer untuk ke Bethlehem,
Dan setelah Yesus naik ke surga, dia tetap terus menjadi saksi bersama-sama dengan murid-murid Yesus, memberitakan tentang berita keselamatan Tuhan. Begitulah yang harus kita teladani dan contohi agar kita menjadi wanita yang dipakai dan terus dipakai Tuhan. Dan inilah satu kebangkitan ataupun panggilan untuk kebangkitan wanita pada saat ini, di mana kita tidak mau lagi terus hidup di dalam kedagingan kita, melainkan kita benar-benar mengandalkan Tuhan, melainkan kita benar-benar mau menggenapi setiap rencana Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kita menjadikan Maria ibu Yesus, begitu juga Esther dan Ruth sebagai satu teladan ataupun contoh di mana kita mau menjadi seorang wanita yang setia, wanita yang taat, wanita yang begitu setia di dalam melakukan pekerjaan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita benar-benar bersyukur karena Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah yang setia, yang begitu besar kasih setianya dalam hidup kita, sehingga kita tidak pernah ditinggalkan. Kita senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Mari saya mau membawa semua wanita di luar sana untuk tetap terus setia melayani dan mengandalkan Tuhan dalam hidup Anda, karena saya percaya tanpa Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan mampu berjalan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kita kuat karena Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Tuhan setia di dalam hidup kita. Dan pada malam ini saya mau melepaskan doa berkat kepada semua wanita di luar sana. Biar pada saat ini setiap wanita di luar sana membuka hati mereka untuk terus menerima panggilan daripada Tuhan dan melakukan setiap komitmen ataupun panggilan Tuhan di dalam hidup mereka dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan. Tiada lagi keraguan, tiada lagi sungutan, dan tiada lagi kedagingan yang mana menghalang mereka untuk melayani Tuhan, bukan saja di dalam sebuah gereja, tetapi juga di dalam keluarga mereka, teman-teman mereka, dan pekerjaan mereka. Biarlah dimanapun mereka berada saat ini, biarlah mereka terus menjadi berkat, biarlah mereka menjadi wanita yang hebat di luar sana, yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus berjalan menurut pimpinan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, segala pujian hormat kami kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan terus menyertai setiap wanita-wanita di luar sana, dan Tuhan terus memimpin dan memberkati kita semua, baik di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, teman-teman kita, dan dalam apapun usaha-usaha kita, kita terus diberkati, kita terus dilimpahi dengan berkat-berkat kasih Tuhan dan anugerah kasih setia Tuhan terus tinggal di dalam hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya harap perkongsian saya ini memberkati Anda semua. Selamat berjumpa lagi. Tuhan memberkati dan tetap terus kuat dan tetap terus bangkit menjadi wanita yang menggenapi setiap firman Tuhan ataupun kehendak Tuhan di dalam hidup Anda. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Salam. Dalam mezbah doa pada minggu ini, saya membawa semua pribadi kita sesuai dengan message pada hari Ahad yang lalu. Yang pertama tentang perubahan hati, transformasi hati. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan. Nah, untuk kita membangun di dalam perubahan hati dan hubungan dengan Tuhan, saudara, kita sangat memerlukan pertolongan Roh Tuhan. Nah, fokus doa kita pada minggu ini adalah berjalan dalam Roh Tuhan, hidup dalam Roh Tuhan. Saya berdoa pada hari ini, semua Anda, setiap pribadi kita pada hari ini hidup di dalam Roh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membawa kita di dalam Galatia 5, saudara. Dan kita deklarasikan firman ini terjadi di dalam hidup setiap pribadi kita.
untuk kita hidup di dalam roh. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, ini merupakan satu janji yang luar biasa, saudara. Keselamatan yang kita terima itu percuma-cuma. Tetapi kemerdekaan Tuhan ini, saudara, memerlukan satu komitmen yang dalam. Tuhan sudah menebus dosa pelanggaran kita. Semua kutukan, penyakit, kekurangan, kelemahan kita, semuanya sudah ditebus di kayu salib. Ini merupakan kebenaran yang luar biasa. Tetapi kehidupan kita tidak sampai di sana semata-mata, saudara. Kita mengalami kemerdekaan, diperbaharui roh, jiwa, dan tubuh kita setiap hari. Nah, Tuhan mau kita sungguh-sungguh hidup merdeka. Tidak dikacau, tidak diganggu, tidak dihalangi oleh pengalaman masa lalu, kata orang, perbuatan orang, ide orang, pekerjaan kita, tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan harian kita, saudara. Itu tidak diganggu oleh semuanya ini. Kita benar-benar hidup merdeka. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini, saudara, kita masuk kepada dimensi kehidupan yang baru, yaitu benar-benar kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita sudah belajar bagaimana sebelum ini merenungkan firman Tuhan, berdoa, bergaul dengan orang-orang teman-teman kita yang percaya kepada Tuhan, dan setiap hari setia berjuang dalam kehidupan rohani kita, saudara, supaya kita benar-benar merdeka. Nah, hari ini saya akan membawa kita berdoa beberapa hal. Yang pertama, saudara, supaya hidup kita benar-benar hidup di dalam roh. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat daripada bawah, saudara, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Apa maksudnya ini, saudara? Kita ada kemauan, kehendak untuk hidup di dalam roh, tetapi masih ada lagi kedagingan, masih ada lagi kemauan-kemauan kehidupan kita. Nah, Tuhan mengajar kita pada hari ini, saudara, jangan kita menggunakan kesempatan Kristen kita ini untuk melakukan dosa. Kristen yang tidak ada Kristus, saudara, menyebabkan kita dibelenggu oleh kehidupan daging kita. Pada hari ini, izinkan Roh Kudus menguasai rohmu pada saat ini, saudara. Membuang semua kesempatan-kesempatan topos daripada si jahat ini, saudara, yang mau mengambil hidup Anda dengan saya, merosakkannya, menghancurkannya, membinasakannya. Bagaimana, saudara? Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Berkata demikian, melainkan juga dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini merupakan janji kemuliaan, saudara. Hidup kita ini sudah diciptakan baru dan sudah diletakkan mahkota dalam diri kita, yaitu Roh Allah yang kudus, yang mulia, yang dahsyat, yang berkuasa. Dan kekuasaannya adalah apa yang membangkit, roh yang sama membangkitkan Yesus dari kematian. Itu juga roh yang sama diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan Anda dengan saya, saudara. Nah, Tuhan mau kita hidup di dalam kuasa tersebut. Hidup di dalam roh tersebut, saudara. Dengan hubungan yang intim. Hubungan yang rapat. Setiap masa, setiap waktu. Kau berkata, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Yesus. Good morning Holy Spirit. I love you Jesus. Itu merupakan gaya hidup, saudara. Nah, kita akan berdoa hari ini supaya benar-benar kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Bagaimana? Apapun kekayaan firman yang kita pelajari selama ini, kita mulai perkatakan, saudara. Bila kita perkatakan firman tersebut dalam 4M yang kita lakukan, kita merenung, kita mendengar, kita perkatakan,
saudara. Kita mendengar dan itu akan membangkitkan roh, membangkitkan iman, membangkitkan pengharapan kita. Setiap masa, setiap waktu kita lakukan, saudara. Nah, apa yang menghalang kita melakukan? Itu yang dikatakan di dalam ayat tadi, saudara. Kesempatan-kesempatan daripada roh jahat. Nah, Tuhan mau pada hari ini kita membangkitkan kebenaran dalam diri kita. Ada roh yang teguh, ada roh yang kuat, ada roh yang perkasa, membantu menolong kita, saudara. Supaya kita benar-benar dipimpin oleh roh Tuhan. Kemudian yang kedua yang kita akan doakan sebentar nanti, saudara, ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Wow, saudara. Ini merupakan paradigma yang besar. Nah, hidup oleh roh, saudara, itu bukan karena kekuatan kita. Yang pertama kali yang Anda dengan saya harus lakukan, saudara, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan saja kepada tahap keselamatan saja, tapi mulai daripada detik ini kau berkata pada Tuhan, Tuhan, penuhi roh saya, penuhi hidup saya dengan roh-Mu, supaya kita hidup oleh roh. Bagaimana, saudara? Kalau kita mengisi kedagingan, kita akan mendapat kedagingan. Kalau saya tanam rambutan, saya akan dapat buah rambutan. Saya tidak akan pasti mendapat buah durian. Saya harus menanam buah durian, baru saya mendapat hasilnya adalah buah durian. Begitu pada hari ini, saudara. Kalau saya membangun hidup saya di dalam roh, yang kelihatan, yang keluar itu adalah roh Tuhan. Itu bukan pekerjaan saya, itu bukan pekerjaan manusia, tetapi Tuhan yang memberikan roh. Roh ini semakin hari semakin kuat, bertambah dan berlipat ganda, saudara. Karena hidup kita hidup dalam roh, dibajai oleh roh, dikuatkan oleh roh, diteguhkan oleh roh, dibajai oleh roh, diberikan kuasa oleh roh, dilipat gandakan oleh Roh Kudus, saudara. Itulah hidup di dalam roh. Nah, pada hari ini, sesuai dengan firman ini, saudara, ada keinginan-keinginan yang kita harus lepaskan pada hari ini. Izinkan saya baca semua ini pada hari ini. Dan setelah ini kita akan masuk di dalam Zoom. Kita berdoa bersama-sama. Menolak semua, mematahkan semua roh-roh ini. Ayat 19. Perbuatan daging ialah pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan mau pada hari ini, dalam generasi ini, saudara, semua keinginan daging ini dilepaskan. Saya mengajak kita berdoa pada hari ini sesuai dengan Galatia 5. Dimanapun engkau berada, mari kau angkat tanganmu di depan Tuhan, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Semua firman-Mu di dalam Galatia 5 ayat 19, 20 dan 21 tadi, Tuhan, semua keinginan daging ini dipatahkan di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, setiap pribadi kami hidup oleh roh, hidup oleh kuasa Roh Kudus, mengalami buah yang daripada Tuhan. Buah roh yang memberikan kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan hidup kami dipimpin oleh roh Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, saya deklarasikan pada hari ini, setiap anakmu sungguh-sungguh hidup merdeka mulai hari ini. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya mengatakan amin. Jumpa Anda di dalam Zoom. Tuhan memberkati. Hanya Engkau
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal